Yang Huiking memandangi foto bersama Ji Qinglin di pantai. Dan semakin ia melihatnya, semakin ia merasa akrab. Memikirkan apa yang dikatakan Neil sebelum dia pergi. Season adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia menyenggol lengannya. Hei, Neil bilang kamu harus berhati-hati. Ji Qinglin melepas kacamata berbingkai emasnya dan menutup buku itu untuk menatapnya. Sama sekali tidak menunjukkannya. Dia bukan pria yang baik, jauhi dia. Tentu saja dia sendiri tahu bahwa mengatakan hal ini sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa. Seperti yang diharapkan, Yang Huiking duduk dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya. Apakah Anda harus mendengar saya terengah-engah sebelum air mengalir? Anda baru saja bersamanya selama 1 hari. Neil adalah orang yang sangat baik, hangat dan penuh perhatian dan sangat peduli. Dia melihat pelukan kosong itu, dan hatinya menjadi sedikit dingin. Sambil menggerakkan bibirnya, dia memotong pujian Yang Huiking yang berceloteh. Jadi apa? Dia sudah menikah. Ada seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Yang Huiking tidak dapat berbicara, dan tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bagaimana Anda bisa mengalami hal ini? Melihatnya dengan tidak sabar memutar kacamata emas di tangannya, dia mengungkit-ungkit fakta bahwa barang antik tua yang dia letakkan di ruang kerjanya selama 5 atau 6 tahun dibawa kembali dari Amerika Serikat olehnya. Seolah-olah itu adalah harta karun. Tiba-tiba saja dia mengerti. Sambil tersenyum, dia datang dan menggambar lingkaran di dadanya. Suami, Intuisi Ji Qinglin tidak baik, dan tubuhnya tegang. Matanya menatapnya dan tidak menjawab. saya ingat Neil juga terlihat tampan dengan kacamata berbingkai emas sekitar 1 dekade yang lalu. Sambil merebut kacamata dari tangannya, ia sengaja membuat gerakan yang sayu. Kalian berdua memiliki visi yang sangat mirip. Seperti yang diharapkan, Ji Qinglin mengubah wajahnya dan mengambil bukunya tanpa mau mempedulikannya. Yang Huiking menyusul, dengan lembut menekan bukunya. Memperlihatkan wajah pria itu yang jelas-jelas tidak senang. Alis berkerut, mata menunduk, napas tertahan. Dia tidak ingin marah di depannya. Tapi dia tidak mau mengalah. Menarik lengan pria itu, dan setengah berbaring di atasnya. Di tangannya ia memegang sebuah foto Polaroid, dan mengirimkannya ke matanya. Saya baru ingat bahwa saya pernah mengambil foto seperti itu bersama Neil. Dan secara kebetulan, dari Polaroid ini juga. Ji Qinglin, dengan asal-asalan mengelus kepalanya, mencoba melepaskan seseorang dari pelukannya. Tidur. Dengan cekatan dia berguling, masih melingkari pria itu, menekan dadanya. Akhirnya, ia tidak bisa menahan tawa. Ia sangat bahagia sehingga matanya berbinar. Dan ia tidak bisa menahan sudut bibirnya yang melengkung ke bawah. Kupu-kupu akhirnya mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari hatinya. Memegang wajahnya dan menciumnya. Wah, lucu sekali. Ciuman di salah satu sisi pipinya meredam amarah yang hampir meledak dari pria itu. Seperti balon yang dilubangi, balon itu langsung mengempis. Menatap lurus ke arahnya, untuk melihat ke dalam hatinya. Dia benar-benar tidak mengatakan apapun, menahan semuanya di dalam dirinya. Apakah Anda melihat gambarnya? Sambil menggoyangkan tangannya, ia membawa tangannya ke belakang pinggangnya untuk melingkari dirinya. Nadanya lembut dan cengeng. Saya bahkan tidak ingat di mana saya menyimpannya. Saya pikir saya menyimpannya di ruang kerja saya di Amerika. Tubuh itu menekan ke arahnya dan berbaring di dada orang itu. Daging dada yang lembut menekan otot-otot dadanya yang keras. Ji Qinglin kehilangan semua apinya kali ini, tetapi masih menahan kekuatannya. Menolak untuk melepaskannya dengan mudah. Dalam kamus bahasa Jerman Anda, Yang Huiking benar-benar memikirkannya. Dan itu sudah terlalu jauh ke masa lalu sehingga dia tidak bisa memikirkan kamus bahasa Jerman yang mana. Hah? Itu tidak mungkin yang diberikan Neil kepada saya. Dia mengirimi saya kamus bahasa Jerman sebelumnya. Dia berkata perlahan. halaman judulnya bertuliskan Dear King. Yang Huiking tertawa untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Bangkit dari pelukan pria itu. Tertawa sampai dia tidak memiliki kekuatan. Air mata di sudut matanya. Dengan tangannya menopang bahunya Sang. Marah karena itu ya? Dia memanggilmu sayang bahkan saat pertama kali bertemu denganmu. Wajah Ji Qinglin terlihat malu. Dengan cara ini sepertinya dia benar-benar berhati-hati.
mengamati kulit Yang Huiking untuk melihat bahwa dia hanya tersenyum sebelum berhati-hati. Fang Jianing juga menulis dear di bagian belakang foto, berpura-pura bahwa seseorang sengaja mencoret nama di bagian belakang. Wajah Yang Huiking tiba-tiba berubah, duduk dan memegangi tangannya. Yah, dia menyukaimu. Aku pura-pura tidak tahu, membela hubungan cinta gadis kecilnya, dan dia berani membuatnya buruk? Mengembuskan napas hanya merasakan niat baik sebagai hati dan paru-paru keledai. Dia masih bodoh untuk mengajarinya bahasa Inggris. Orang-orang telah lama menjungkir balikan hal-hal mereka sendiri. Memalingkan kepalanya dan bergegas ke arah Ji Qinglin dengan amarah. Tidak peduli apakah dia punya alasan atau tidak, tetapi juga untuk menyebarkan umpan. Kamu masih percaya kata-katanya? Anda percaya kata-katanya dan berjudi dengan saya. Dengan kasar mendorong orang yang belum bersandar, bertelanjang kaki untuk bangun dari tempat tidur. Ji Qinglin setidaknya berhenti, melingkari pinggang dan memegang lengan yang membujuk, yang juga berani dengan sengaja mengambil kekuatan. Saya memberinya pelajaran, semuanya beres. Mata Yang Huiking melotot. Kalau begitu, dia menyukaimu. Jadi, tidak ada yang dirugikan. Ji Qinglin menggendongnya seolah-olah dia sedang membujuk seorang anak kecil dan mengguncangnya. Bahkan tidak berpikir bahwa itu adalah masalah. Aku sudah lama menikah denganmu, dan tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menyukaiku. Rambutnya yang panjang jatuh di pangkuannya, dan ia meraupnya dengan tangannya, mengusap-usap dan mengotak-atik hatinya. Memeluk orang itu erat-erat dan membelai punggungnya. Saya tidak mempercayainya. Itu hanya membuat saya tidak nyaman melihat seseorang yang dekat dengan Anda. Kucing yang menggaruk-garuk itu kemudian merasa senang dan mendengus pelan. Pinggangnya bergoyang-goyang pelan untuk membuat pria itu kebingungan. Anda merajuk sendiri tanpa bertanya kepada saya. Tangan-tangan kecil memegang wajahnya dan membuat bibirnya merah. Bodoh. Bergumam di bawah napasnya. Ini sangat lucu. Juga tidak diketahui apakah suara itu terdengar. Perasaan diperhatikan membuat hati Yang Huiking gembira. Bahkan ciumannya menjadi lembut. Dan dia menjadi lebih membumi untuk mengambil inisiatif. Tangannya menuju ke bagian belakang lehernya. Lengannya melingkar ke atas. Dan dengan lembut menggenggam dari bagian belakang lehernya ke tulang bahunya. Dan kemudian ke sisi lehernya. Itu membuat mati rasa di tubuh Ji Qinglin meningkat. Dia menciumnya lebih dalam. Lidahnya dikirim langsung ke mulut tenggorokannya. Sehingga dia harus membuka mulutnya lebar-lebar untuk menerimanya. Ujung hidungnya menempel di ujung hidungnya. Dan pembukaan dan penutupan lubang hidungnya bisa dirasakan. Semua yang dia cium dan sentuh adalah aromanya. Dan hasratnya yang membara datang langsung ke wajahnya. Berniat membuatnya nyaman. Tangan Yang Huiking merayap turun. Menarik kembali resleting celana dan menggosoknya. Nafas Ji Qinglin semakin membara. Kau tahu apa? Dia menumbuknya dengan daging payudaranya. Aku basah kuyup saat kamu berteriak. Tangan kecil, lembut, dan tanpa tulang menarik kelaminnya yang berwarna hitam dan merah. Dan menekan dengan lembut di telapak tangannya. Saya tidak tahan jika Anda bernapas dengan terengah-engah. Ji Qinglin menunduk dan menggigit daging lehernya. Tidak dapat melepaskan kekuatannya. Dia menggigit dan memasukkannya kembali ke dalam mulutnya. Ujung jarinya menyentuh mata kuda itu. Basah. Mencium daun telinganya. Lidahnya menjilat. Sayang, ini basah. Ji Qinglin akhirnya menelanjangi orang tersebut dan melemparkannya ke tempat tidur. 3 kali menelanjanginya. Dikubur di kepala untuk menghisap payudaranya. Dan diremas dan dicubit. Payudaranya berdiri tegak dan dihisap dengan keras. Putingnya diregangkan dan dikeraskan sebelum dilepaskan. Dan pergi untuk mencubit prem merah karena mereka sendiri. Jentikan agar Yang Huiking tidak bisa berhenti menggigil. Ini terlalu berat untuk ditanggung ya. Saya pikir Anda tidak tahan jika saya bernapas dengan kasar. Cing-cing, saya belum bernapas. Dia membungkuk. Bibirnya mendekat ke bibirnya untuk berbicara. Memilih untuk tidak menciumnya. Dengan jarak yang cukup jauh, nafas yang keluar menghantam wajahnya. Ingin mendengarnya? Tangan yang menyentuh vaginanya, yang meneteskan air, sama sekali tidak memuaskan. Apakah Anda harus mendengar saya terengah-engah sebelum air mengalir? Dia dengan sengaja menghembuskan napas, dan semuanya tersedot oleh mulutnya yang sedikit terbuka.
Sambil melepaskan celananya, dia menggunakan tangannya untuk menurunkan celana dalamnya. Alat kelamin itu mengenai daging pahanya dan memantul ke dagingnya 2 kali. Sedikit demi sedikit, penis itu berusaha naik ke tempat rahasia itu. Kelopaknya masih tertutup rapat, dan batang itu mendorong masuk ke dalam di antara kedua kakinya. Cincing sangat lembut di sini. Ia meregangkan pinggangnya dan bergerak sedikit, hanya untuk membuka celah tipis pada kelopaknya. Dengusan pelan keluar dari sela-sela suaranya. Hanya dengan menggosoknya saja sudah membuat saya datang. Benar saja, seperti yang dikatakannya, aliran air keluar dari bawah, dan kelopak bunga terbuka bersamaan dengan basahnya. Batang daging itu kemudian menyentuh vagina bagian dalam. Dia tersenyum. Hidungnya melengkungkan lubang telinganya. Tidak berbohong kepada saya. Sangat suka mendengar saya terengah-engah. Yang Huiking melingkarkan tangannya di lehernya, dan semua keberanian yang dia miliki di awal hilang. Pria memiliki dominasi bawaan dalam masalah seksual. Dia menempel padanya dan menyentak ke atas dan ke bawah. Meniru gerakan menyodorkan keluar masuk di antara kedua kakinya, menggesekkan inti dan lubang vaginanya, menggesekkan saraf-saraf sensitifnya yang tak terhitung jumlahnya di sana. Ketika dia bergerak, dia bergumam, dan mulutnya tidak luput. Apakah lebih basah? Memegang daun telinganya, nafasnya masuk ke dalam rongga telinganya. Suka atau tidak? Air mengalir tanpa henti di bawahnya, dan dia hanya merasakan spray di bawahnya lengket dan berminyak. Mulutnya tidak tahu harus mendengus apa. Jelas-jelas dia bahkan belum memasukkannya. Mengaitkan kakinya di sekeliling pria itu untuk mencegahnya bangun lagi. Dia menekan pria itu ke arahnya. Rasa panas dari batang itu menenangkannya. Matanya tidak bernyawa. Bahkan ucapannya pun terengah-engah. Suka, berikan padaku. Ji Qinglin kemudian menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dan tongkat daging itu dimakan oleh lubang. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Hubungan jarak jauh, organ seks lapar dan haus. Baru saja masuk satu menyusut dengan erat, dan satu naik. Mulut lubang yang ditopang membesar dengan darah dan menjadi merah. Titik rasa sakit yang tidak bisa dirasakan. Yang Huiking, penuh dengan tubuh dan pikiran yang dipenuhi dengan kenikmatan. Daging vagina seperti sadar ingin menelan sesuatu. Hanya ingin memasukkannya lebih rapat dan lebih banyak lagi. Ji Qinglin bahkan lebih banyak sel tubuh yang meregang terbuka. Tidak pernah tahu bahwa hanya dengan memasuki lubang bisa menenangkan seperti ini. Berbaring diam selama beberapa detik sebelum menyentak. Sama sekali tidak ambigu langsung ke bagian terdalam.